Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pagi hari ya. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah subuh, kemudian dilanjutkan dengan kajian dengan membacakan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih ada di bab yang ke-16 yaitu babul amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha, yaitu perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minggu kemarin kita telah membacakan hadis yang ke-165. Kita mengingatkan agar kita tidak membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama, karena dengan perkara-perkara yang baru di dalam agama itu akan menyebabkan berujung pada kesesatan, dan setiap kesesatan itu berakhir di neraka. Maka kita melanjutkan hadis yang ke-166. Ini memberikan contoh konkret bagaimana seorang muslim harus segera meninggalkan kebiasaan yang tidak bermanfaat ya, yang bisa membahayakan ya, yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan dari Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil harfi wa qala innahu la yakatulus saida wala yankaul adwa wa innahu yafaqaul aina wa yakasirusina muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, ia berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khazfi wa qala, Rasulullah melarang khazaf. Apa itu khazaf? Yaitu melempar batu ya, melempar batu kecil ya dengan menggunakan jarinya. Dan qala ya, beliau bersabda, innahu la yakatulus saida wala yankaul adwa wa innahu yaqaul aina wa yakasirus sina. Sesungguhnya hal itu tidak membunuh hewan buruan dan tidak pula melukai musuh, melainkan ia hanya dapat membutakan mata dan mematahkan gigi. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin anna qariban libni Mughaffal khazaf fanaha wa qala. Dalam satu riwayat lain dikatakan bahwa kerabat Ibnu Mughaffal melakukan khazaf, yaitu melempar batu kecil tersebut. Lalu ia melarangnya dan berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil khazfi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang khazaf. Wa qala innaha la
tasidu saidan, dan beliau bersabda sesungguhnya hal itu tidak menangkap buruan. Summa ada, kemudian kerabatnya itu mengulangi lagi. Faqala uhaditsuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu summa utta tahdhifu. Maka Ibnu Mughaffal berkata, aku sampaikan kepadamu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya, lalu kamu mengulanginya lagi. La ukallimuka abadan, aku tidak akan mengajakmu bicara selamanya. Hadis sahih Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada satu kegiatan atau orang yang melakukan satu kegiatan permainan yang namanya khozaf. Khozaf itu adalah melempar kerikil kecil dengan jari telunjuk dan jempol. Jari telunjuk dan jempol dan melempar, berarti koyo setinan gitu ya, tapi menggunakan kerikil gitu. Nah, atau di kitab-kitab terjemah yang lain itu ada koyo ketapel, ya, alam ya. Tapi ini menggunakan kerikil, bermain-main kerikil gitu. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya bermain dengan seperti itu. Ya. Nah, apa kandungan hadis di dalam hadis ini? Yaitu yang pertama bahwa haramnya melakukan melempar kerikil khozaf tersebut. Jadi haram ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Ya. Mengapa? Karena yang pertama tidak ada manfaatnya. Jadi baik manfaat dunia maupun akhirat itu enggak ada. Yang pertama itu tidak membunuh buruan. Itu untuk urusan keduniaan nggih. Jadi secara umum kegiatan-kegiatan ini untuk urusan dunia maupun akhirat, yaitu membunuh buruan itu untuk urusan mencari nafkah itu melempar batu kerikil, nah itu enggak bermanfaat, enggak bisa membunuh buruan. Atau juga tidak melukai musuh, ya. Innahu la yaqtulus saida wala yankaul adwa. Dia tidak bisa membunuh hewan buruan dan juga tidak bisa melukai musuh. Ini musuh dalam hal ini adalah kemudian dia nanggon berjihad, itu urusan akhirat. Itu ora kanggo, itu seperti itu ya. Terlalu kecil, tetapi justru itu bisa membahayakan mata. Wa innahu yafqaul aina wa yaksirus sina, ya, dan juga mematahkan gigi. Ya, ini malah bisa berbahaya tetapi tidak kemudian bermanfaat untuk urusan dunia dan akhirat, itu hanya membahayakan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita bisa mengambil manfaat bahwa boleh ya, bermain-main itu boleh, tetapi dengan sesuatu yang halal, sesuatu yang tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Ternyata bermain seperti itu ya, melempar batu kecil dengan ujung jari dan jempolnya itu dilarang oleh Rasulullah. Nah, ini berarti tidak boleh bermain seperti itu ya. Untuk ini bisa membutakan mata, mengenangi noto, atau kemudian mematahkan gigi itu. Ya, jadi di dalam prinsip bermain itu kita menggunakan prinsip la dzarara wa la dzirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun juga membahayakan orang lain. Ya, jadi ini adalah satu prinsip yang bisa kita ambil
di dalam kegiatan-kegiatan itu. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga bisa mengambil manfaat bahwa Islam itu melarang setiap perbuatan yang tidak bermanfaat. Ya, jadi perbuatan itu bisa kita pilih-pilih ya, tidak melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat atau yang bahkan mendatangkan bahaya bagi kaum muslimin ya. Termasuk di dalamnya adalah permainan yang menyakiti dan tidak ada gunanya ini. Ya, jadi kita mengambil satu kaidah di dalam Islam itu, kaidah yang merupakan satu kaidah yang sangat bagus ya, kaidah emas ya mengenai prioritas aktivitas seseorang muslim itu ya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, jadi di antara tanda kebaikan seorang Islam itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Jadi tidak bermanfaat baginya itu ditinggalkan. Itu di antara keindahan ya, di antara kebaikan seorang Islam itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nah, tentu banyak kalau kita mau metani satu persatu. Justru kemudian bahkan berbahaya baginya, itu juga tidak bermanfaat ya, bahkan membahayakan orang lain itu juga sebaiknya ditinggalkan. Meskipun mungkin tentang haram halalnya itu masih diperselisihkan tentang misalnya mohon maaf rokok ya. Itu nek orang rokok lara popo. Nah ini memang rodok bertentangan karo pencaharian orang Temanggung gitu tuh. Karena Temanggung kota tembakau. Tapi sebagiannya min husnil islamil mar'i tarkuhu mala yakni ya. Bahwa sebagian kebaikan dari urusan orang muslim itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Apalagi kemudian ya berbahaya bagi orang lain. Ya kita mengetahui bahwa perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktifnya ya. Itu kan berarti membahayakan orang lain. Nah ini jadi meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Tapi nek bar maem pedesen gitu jadi enak banget itu. Karena mantan perokok itu juga apalagi kalau nek dong ngobrol dengan teman-temannya yang sesama juga itu kan ya asik, itu bikin asik ya. Tapi itu bermanfaat enggak untuk dirinya itu sebenarnya tentu tidak bermanfaat. Maka dengan kaidah emas yang Islam ajarkan itu kita bisa mulai kemudian memilih ini bermanfaat baginya atau tidak. Ini kemudian membahayakan orang lain atau tidak. Kalau bermanfaat ya silakan diteruskan. Kalau membahayakan orang lain ya lebih baik kemudian untuk ditinggalkan. Jadi itu ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini mencakup segala bentuk permainan ya, baik ucapan maupun juga tindakan yang tidak memberikan nilai tambah bagi urusan dunia maupun akhirat seseorang ya, la dzarara wala dziror ya. Jadi tidak boleh memberikan dampak bagi dirinya maupun orang lain, yang membahayakan dirinya maupun orang lain. Itu prinsipnya adalah itu, tidak boleh melakukan satu kegiatan yang membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Wah, berarti nek kebutan nang jalan raya ternyata ya ora oleh. Nah, karena apa? Itu membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Tapi marem ya. Mongso kampanye seneng. Biyen mangsane reformasi itu melu-melu itu karena masih usia yang seneng kaya ngono to, nganggo knalpot bobokan yang grung-grung itu ya, kemudian ikut menyemarakkan gemar reformasi, kemudian koyone seneng gagah banget.
nanti itu ternyata membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Ya, orang lain itu saja yang ngrungokake suaranya kayak sumpek gitu. Nah, tetapi karena waktu itu banyak yang melakukan seperti itu, timbangan ikut tadi perkara ya ketok nonton. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah ya indahnya syariat Islam itu ternyata mengatur sedemikian rupa bahkan di dalam permainan. Bahkan kemudian kita bisa melihat ya, bahkan orang-orang yang beriman ya, itu adalah waladzinahum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Nah, ini orang gunane ya orang mah dilakoni, itulah prinsip orang yang beriman ya. Jadi mencakup segala macam kegiatan ya, bahkan hiburan-hiburan kosong tidak bermanfaat ya, permainan yang tidak ada tujuannya itu Islam melarangnya. Menekankan pada keamanan seseorang ya, keamanan dirinya dan juga keamanan orang lain, yaitu adalah standar di dalam keberagaman seseorang itu. Dia tidak hanya sing penting soleh untuk dirinya saja, tetapi kegiatan dirinya itu berbahaya atau tidak untuk orang lain. Nah, ya, wah, sing penting aku lah ora telat sing arek mangkat nang masjid, ora ketelat leh yang melu jamaah sholat subuh. Nah, kemudian dia menggunakan sepeda motornya dengan ngebut. Nah, itu tidak diperkenankan, bahwa bahkan kemudian ketika qomat saja ya, sunnahnya itu jalan seperti biasanya, tidak kemudian melayu gitu ya, tidak kemudian melayu untuk mengejar takbiratul ihram bersama imam gitu ya, tetapi berjalan biasa. Ya, makanya kemudian kita mengatur diri, jangan kemudian mangkat wis qomat, kemudian baru berangkat. Itu ya sesuatu yang perlu luruskan ya. Panggilan azan panggilan sholat itu azan nih ora qomat itu, tapi mangkatnya nek wis qomat gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seorang muslim sejati adalah muslim yang orang lain juga selamat dari lisannya ataupun juga tangannya ya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi ya. Seorang muslim ya sejati adalah yang muslim lainnya itu selamat dari lisannya maupun dari tangannya. Ini bermain-main khozaf tadi, bermain-main kerikil itu membahayakan muslim yang lain. Nah, ini dengan kegiatan seperti ini membahayakan orang lain ya. Ini berarti bukan kategori muslim yang sejati tadi ya. Muslim yang sejati itu adalah muslim yang orang muslim yang lain itu selamat dari tangannya maupun lisannya. Jadi orang kena kemudian salate sregep ning ucapane ki landhep. Nah, marai wong serik, gampang serik. Jadi ketika kita mengajak pun adalah dengan mauidhatul hasanah, dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menyakiti hati. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa kita ambil manfaat yang lain, bahwa pentingnya menjaga kehormatan dan keselamatan seorang muslim dari segala bentuk gangguan. Ya, penting ya. Dengan cara apa? Dengan cara memilih permainan yang bagus tadi. Besarnya kehormatan seorang muslim itu, bahkan Rasulullah SAW itu pernah bersabda yang artinya sesungguhnya darah kalian, nyawa kalian ya, harta kalian dan kehormatan kalian itu adalah haram ya, suci, terlarang untuk dilanggar bagi sesama kalian seperti sucinya hari kalian ini, yaitu hari Nahar ya, hari Idul Adha di bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah, dan di negeri ini, yaitu di negeri Mekah. Rasulullah SAW pada suatu bulan Dzulhijjah
pada satu hari Idul Adha ya, di Mekah itu menyampaikan salah satu sabdanya yang artinya tentang kemuliaan seorang muslim, ya, kemuliaan harta bendanya, ya, kehormatannya itu begitu penting, ya, jangan sampai dilanggar. Nah, jadi ternyata bahkan di hadis ini tidak hanya jiwanya, sampai harta benda seorang muslim itu pun juga suci. Jangan sampai ada yang melanggar, ngerebut pulpene koncone ngono ki ora oleh ternyata. Ya, lebih berbahaya ini seperti ini karena ini melanggar syariat Rasulullah SAW bahwa harta seorang muslim itu suci, jangan dilanggar, ya. Seperti sucinya bulan ini, hari ini, dan di tempat ini, ya. Seperti sucinya bulan Dzulhijjah, sucinya bulan di hari ini, yaitu hari An-Nahr, yaitu hari penyembelihan, hari Idul Adha, dan di tempat ini sucinya di tempat ini di Makkah, itu kesucian dari jiwa harta seorang muslim itu harus dijaga. Maka kita saling menjaga, jangan sampai kemudian kita saling melanggar dengan menyakiti orang lain, ya. Jadi jangan sampai melakukan satu kegiatan, ya, atau kemudian kita berhati-hati di dalam menjalankan syariat itu dengan cara apa? Dengan cara yang baik, ya, menolak keburukan dan yang membahayakan diri sendiri maupun juga orang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah bagi siapa yang melihat kemungkaran, ya. Di dalam hadis ini juga kemudian ada isyarat bahwa barang siapa yang melihat kemungkaran orang lain, kamu melakukan khadzaf, sudah dilarang oleh Rasulullah, ya, kok kemudian diulangi lagi, ya, maka aku tidak akan bertemu kamu lagi selamanya. Itu kan yang pertama tentang melarang perbuatan yang sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi hendaklah bagi seorang yang melihat kemungkaran yang menyelisih syariat itu untuk mengingatkan pelakunya, ya. Jadi ini sesuai dengan apa yang kita pahami, ya. Man ra'a mungkarin, ya, fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adzaful iman, ya. Jadi ketika kita melihat kemungkaran, ya, maka kita harus kemudian bisa menyelisihinya. Syukur kemudian bisa mengingatkan, ya. Jadi diibaratkan bahkan dalam hal nahi mungkar, ya, itu seperti orang yang kemudian di dalam perahu. Kalau tidak ada yang mengingatkan tentang kemungkarannya, ada orang yang melubangi perahu itu, maka yang rugi tidak hanya yang membuat lubang di perahu itu, tetapi penumpang yang lain juga akan ikut rugi, ya. Maka ketika orang melubangi perahu, harus ada yang mengingatkan, jangan dilubangi, itu berbahaya bagimu dan juga bagi orang lain, ya. Kamu nanti tenggelam, orang lain juga ikut tenggelam. Maka pentingnya untuk mencegah kemungkaran itu, ya. Hadis ini juga mengisyaratkan seperti itu, ya. Jadi kamu Rasulullah melarang khadzaf, kamu kok mengulangi-ulanginya lagi, ya, maka aku tidak akan berkata dengan kamu selama-lamanya. Jadi untuk mengingatkan pelakunya dan mengajarinya, ya, dan tentu kemudian tidak bersikap keras kepadanya kecuali setelah adanya penjelasan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam salah satu bab, yaitu bab menjalankan sunnah dan adab-adabnya, bahwa
sunnah itu baik urusannya itu kecil ya, ataupun besar, itu sebisa mungkin bagi seorang muslim untuk kemudian melakukannya. Dan kemudian apabila ada orang yang tidak melakukannya, diingatkan, ya, adabnya seperti itu, ya. Apabila ada yang tidak melakukan, menyelisihi sunnahnya, maka diingatkan, ya. Bahkan kemudian lebih tegas lagi, apabila ada orang yang kemudian sengaja, ya, sengaja menyelisih sunnah, itu boleh kemudian kita mengingkarinya, tidak membiarkan tidak sopo aruh gitu, ya, membiarkannya, tidak akan berkata selamanya kepadamu selama-lamanya gitu, ya, sampai mereka kemudian meninggalkan perkara tersebut. Jadi bolehnya mendiamkan ahli bid'ah, ya, kemudian penentang sunnah dan juga pelaku maksiat, itu boleh kita mendiamkan, tidak kemudian, meskipun itu adalah mungkin bagian dari keluarga kita, tetapi kemudian ketika sudah tidak atau beralih ke urusan yang lain, ya, maka kemudian kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan sosialnya itu, ya. Maka jemaah Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi di sini kita bisa mengambil satu manfaat juga bahwa boleh mendiamkan ahli bid'ah itu selamanya, ya. Jadi agama Islam itu harus lebih dicintai, ya, syariat Islam itu harus lebih dicintai oleh seorang muslim, ya, daripada dirinya sendiri atau juga orang lain, bahkan orang tuanya atau anaknya atau kerabatnya atau kekasihnya, ya, sebagaimana yang dikatakan, ya, kul in kana aba'akum wa abna'akum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilillahi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la ya'dil qaumal fasikin, ya. Jadi ini adalah satu peringatan bahwa agama Islam itu harus kemudian lebih dipentingkan daripada dirinya, ya, daripada bapak-bapaknya, daripada anak-anaknya, daripada saudara-saudaranya, ya. Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, ya, katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, ya, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kalian khawatiri kerugiannya, ya, dan tempat tinggal yang kalian sukai lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya atau azabnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, ya. Maka sekecil apapun perintah Rasulullah SAW itu sebisa mungkin kita menjalankan. Jadi meskipun kemudian dalam hadis ini adalah hanya sebuah permainan, ya, permainan, ya, pilihlah permainan yang halal, yang tidak ada larangan dari Rasulullah SAW maupun Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berbahaya bagi dirinya sendiri atau berbahaya bagi orang lain, yang memberikan manfaat untuk urusan dunia maupun urusan akhirat, ya. Jadi misalnya permainan yang khozaf ini, yaitu dengan kerikil diselentik itu berbahaya, ternyata oleh Rasulullah dilarang seperti itu, maka sebisa mungkin kita tinggalkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.